Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kali ini kita akan belajar bagaimana cara memberi tanggapan dengan santun sehingga apa yang kita komentari atau siapapun yang kita komentari tidak akan merasa tersinggung atau tersakiti. Pembahasan kita kali ini adalah memberi tanggapan dengan santun. Yang pertama, struktur teks tanggapan. Yang kedua, ciri kebahasaan dalam teks tanggapan. Yang ketiga, model dari tanggapan itu sendiri. Lalu yang keempat adalah ciri-ciri teks tanggapan. Nah, poin kedua dengan poin keempat ini berbeda. Maka kita akan bahas di sini apa perbedaan dari keduanya. Struktur teks tanggapan itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tahapan evaluasi, deskripsi, dan penegasan. Di mana pada tahapan evaluasi berisi tentang gambaran umum, tahapan deskripsi. Pada struktur ini disampaikan informasi berupa pendapat-pendapat dan data-data yang dapat melemahkan atau bahkan memperkuat argumen. Berikutnya adalah ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan. Ciri yang pertama merupakan kalimat aktif yang subjeknya melakukan pekerjaan seperti memiliki predikat, subjeknya melakukan tindakan, membutuhkan objek, dan seterusnya. Lalu ciri yang kedua, adanya kata tugas seperti kata hubung atau konjungsi, ada preposisi seperti di, ke, dari, dan sebagainya. Ada kata sandang, para, si, sang, dan seterusnya. Lalu kata seru, ada partikel penegas seperti lah dan lainnya. Ciri yang ketiga adalah bahasa deskripsi, yaitu bahasa yang menggambarkan sifat-sifat benda. Lalu ciri yang terakhir, bahasa penilaian berupa kritik, dukungan, penolakan, ataupun pujian. Itu merupakan ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan. Dalam teks tanggapan itu sendiri, ada model teks tanggapan, yaitu dukungan atau pujian. Berikutnya adalah penolakan atau kritikan. Nah, ini merupakan model dari teks tanggapan itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa ciri-ciri teks tanggapan itu sendiri yaitu teks harus objektif, berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya. Lalu harus sopan, logis, dan jelas. Kemudian terdapat penilaian berupa kelebihan ataupun kekurangan. Dan diakhiri dengan saran. Itu adalah ciri dari tanggapan yang baik. Menurutku belajar dari rumah itu sangat menyenangkan. Jadi kita bebas mau ngapain aja tanpa ada aturan dari sekolah. Menurut kamu gimana? Menurutku itu tidak tepat dan aku tidak setuju dengan itu. Karena meski belajar dari rumah atau BDR, kita tetap harus produktif dan disiplin. Dengan demikian, kita tahu bagaimana cara kita memberi sebuah tanggapan. Tentunya harus sopan agar tidak menyakiti perasaan atau menyinggung orang lain yang kita beri komentar. Kemudian
Yang baik adalah disertai dengan adanya sebuah saran sebagai rujukan dari apa yang kita komentari. Baik, demikianlah pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat dipahami dan bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.